kan bisa besok gini-gini dan lain sebagainya. Banyaklah penyesatan sederhana dan bahkan dari teman-teman gereja kita. Gitu. Shalom guys, welcome back to the favorite section dari The Evil. Wes, favorite gak tuh? Woi, favorite gak tuh? Program lain gimana tuh? Oke, Between the Lines kembali lagi dan di sini seperti biasanya, dan kita bersama the one and only gembala dari The Evil, Kodeni Susastro. Wih, kali ini tentang duit ini. Bagi saya dong, lihat bagi saya. Lihat bagi gue. Jadi punya orang anak yang nggak suka ngomong gue, lihat bagi gue. Gitu ya. Apa ya, yang? Abis ini bakal ada yang komen kayak, aduh gak cocok gue gak cocok. Harganya banyak komen di bawah. Ya kan? Translation-nya di bawah nanti ya. Woi, background apa ini, Rik? Wah, apa nih? Ada uang, ada buku apa itu? Ini yang terjadi zaman sekarang. Woi. Bukunya itu apakah buku Death Note? Oh bukan ya, salah ya. Mati dong. Ya bener sih, sebenarnya bener. Ya lucu kasih tepuk tangan dulu. Biar menteri tepuk tangan. Kan covernya hitam, mungkin kayak Death Note gitu, tinggal nulis waduh. Oh ya lucu, sampai orangnya bingung kamu tuh lihat bukannya. Iya lagi, aku salfok sama jenggotnya kayak wah. Ini fokusan uangnya ya. Woi, bisa jelaskan sedikit kan? Woi, kenapa pilih background itu? Wih. Karena kemarin tuh kan iseng ya nyari, terus tiba-tiba ketemunya ini. Nah, karena nggak ada lagi yang menggambarkan untuk tema hari ini selain ini. Wah, sangat filosofi sekali ya. Hari ini S2 filosofat. Filsafat. Demonya jauh ya. Tolong. Tiba-tiba muncul geologi kan, waduh, jauh lagi dong. Pusing dong. Mana geologi gue jelek lagi. Sama lagi. Emang belajar batu. Ngapain sih batu dipelajari kayak batu hidup batu. Kecuali kalau belajarnya batu yang dipakai daun itu ketebalannya berapa senti? Waduh. Pada gini batu tempat kerikil gue tak analisa dia masuk ke kategori batu mana. Oke, tapi hari ini kita agak bahas tentang batu-batu ya guys ya. Oh iya, kenapa bahas batu? Enggak dong. Nah hari ini temanya berhubungan dengan backgroundnya kita. Nah tadi kan Koden juga sudah spill uang ini berhubungan dengan apa yang kita bahas hari ini. Nah backgroundku juga sama dong tentunya. Wah, terlalu aman lah backgroundmu. Kurang kontroversial loh. Aduh, menjual. Masih kurang ya. Mungkin coba tak cari yang lebih wah lagi ya lain kali ya. Mungkin di next episode lah ya. Oke. Ya yang kali ini cukup relate lah ya, karena kan langsung to the point. Nah ini kita bahas apa sih? Oke, mungkin kita awali dengan aku cerita tentang kehidupanku lah ya. Oh, hari ini kita mendengarkan Erik curhat kan? Pada zaman dahulu kala. Jarang-jarang lah ya aku curhat nih. Oke, jadi bagaimana perasaan Erik hari ini? Menurut Bapak Saudara Erik? Siap. Oke, kita bahas bisnis ya. Oke, bukan dong. Enggak ya, salah ya. Salah dong. Oke, jadi hari ini aku mau curhat kok. Nah, project 1M ku, curhat dong, gitu. Dulu, enggak. Canda guys. Itu masalahnya juga tak harapin lah saya. Oke. Aminnya kenceng. Wah, kita sama-sama amin ya guys ya. Amin. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Intronya kelamaan gak? Gak lah. Kan bersama dengan host dan pembicara yang seru. Wow. Ya. Ya. Pembicaranya toh. Oke.
Bosnya asik dong, asik sendiri. Ampun guys. Oke, jadi aku mau curhat sedikit tentang kehidupanku tuh. Nah, jadi gini kok, aku kan ya pastinya bukan orang yang ansos. Aku bukan orang yang ansos. Ya kelihatannya sih anak rumahan ya yang biasanya rebahan. Tapi gini-gini punya temen lah kok, minimal kok. Anak ansos juga. Wah, punya temen dong, weh, bangga aku. Guys, punya temen aku gitu. Gak ya. Lucu. Tolong. Garing ya. Lalu garing. Tolong. Jangan dibantu editor lah. Editornya yang pusing. Lagi editornya nanya di grup. Ini gimana ya? Yang habis selalu nanya. Ini apa ya maksudnya? Gak tahu. Ini gini kok. Ini aku punya satu temen nih kok. Nah, satu temen ini anggapannya ya temen lumayan deket lah ya di gereja lah ya. Lumayan deket di gereja. Nah, kita ngomongnya tentang teman gereja. Teman gerejaku ini kayak biasanya apa ya, suka ngajak jalan-jalan, ngajak ke mana-mana gitu. Asik jalan terus. Ayo jalan, let's go jalan. Nah, ya gak mesti deh. Mostly aku tolak ya. Iya, kemakeran soalnya. Ya ampun. Nah, sisi jeleknya itu guys. Tapi ya aku tetap butuh bersosialisasi lah. Siapa sih yang enggak butuh bersosialisasi? Kita manusia kan juga butuh sosialisasi, butuh healing. Nah, yang suka healing pasti relate nih. Wah, sangat relate. Pasti kayak diajak dikit gas, let's go, promo, gas, awas gas. Koden tipe gitu gak? Itu tipeku banget ya rasanya. Ya, tapi ya itulah, aku punya temen yang kayak suka kemana-mana gitu, sering ngajak aku kayak ayo berangkat yuk kesini gitu. Nah, tapi ada di satu momen itu pas itu nggak sengaja gitu. Kita ini posisinya di luar. Kita pas itu di luar apa di mana ya? Aku kadang lupa. Oh, online sih pas itu telepon. Nah, selain ngajak jalan-jalan, kita sempat telepon. Beberapa kali telepon lah, kayak biasanya kita yang nge-game lah. Biasa kan anak cowok lah ya, kayak wis mabar yuk, let's go mabar kita mabar. Terus ya kadang ngobrol-ngobrol tentang kehidupan, wis asik gak ada tongkrongan lah, tongkrongan banget lah, wis. Nah, tongkrongan kayak tanda ya. Satu kaki naik, kopi di depan. Wah, mantap. Waduh, cakep. Sama gorengan. Enak. Cakep, udah langsung bahasnya kehidupan. Dalam itu. Nah, tapi pas itu kita kan lagi mabar. Nah, kebetulan pas itu mabar. Terus kan itu kayak posisinya udah malam dan aku biasanya harus spare time lah, menyediakan waktu buat sate gitu, karena kan posisinya sudah malam. Tapi kalau seandainya mabarnya tak terusin, sateku nggak kuat, malah jadinya ketiduran lah dan lain sebagainya gitu. Tapi aku ya mau ada komitmen lah, kayak jam segini aku sate. Ya aku bukan orang yang kaku ya, cuman maksudnya pas itu memang posisinya agak capek. Kalau diterusin malam ya bablas gitu loh. Nah, terus di momen itu aku ngomong sama temenku kayak, bro, aku udahan dulu ya. Aku mau ini aku jujur ya, aku mau doa malam dulu. Doa malam. Oh, lah, terus kayak dia ini malah ngomong, ini teman gereja ya guys. Ini tolong di highlight, teman gereja. Nah, modelnya besar gitu.
Ya dialek besar temen gereja, woy. Oke. Nah temen gereja ya guys. Ya. Dia bereaksi seperti ini kayak Ngapain doa malam? aku kayak loh, kok gini? Tolong ya, tolong ya. Oh. Ya aku kayak apa? Di saat itu aku berpikiran kayak, oh ya mungkin nggak setiap anak ngadain sate malam ya, mungkin dia masih belum ya. Oh ya wes lah, aku ya sudahlah, aku berusaha berpositif thinking loh. Ya kan doa malam kan buat mendekatkan diri pada Tuhan. Aku kan mau menjaga relasi dengan Tuhan. Itu terus juga aku mau membaca firman biar pengetahuanku ini semakin bertambah gitu loh. Aku jelasin gitu. Terus dia dengan entengnya bilang kayak, lah apa nih? Mending aku lah, kan bisa besok pagi lah. Oke, loh, it's Itu jenis jenis mabar berarti. iya, loh, enggak dong. Oh, catat deh guys. Ya, salah. Kok diputar balik lah ya ngomong iya gitu. Salah nangkep. Terus. Salah nangkep aku. Jujur salah nangkep. Enggak ya canda. Tapi memang aku pas itu in the end aku langsung cut off aku tetap mau sate gitu. Tapi ya sebelumnya itu kayak berdebat lumayan panjang gitu loh. Kayak gini mending mabar lah sama aku lah. Kan lebih seru gini kan bisa besok lah gini. Waduh. Kayak wah ini nih. Lalu padahal fun fact sedikit ya, cuman ya kebetulan temenku memang seorang yang rajin lah pelayanan di hari Minggu pelayanan. Cuman kayak aku lumayan shock dengan hal itu kayak loh kok gini kelakuannya, tolong. Nah dari situ di saat itu aku mulai mempertanyakan kayak apakah seorang yang seperti ini ya, seperti sesosok temanku ini itu seorang yang bermuka dua dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan bermuka dua di hadapan Tuhan. Kayak di hari Minggu, wah ya apa ya, setiap orang yang kelihatan di gereja itu kan kayak kudus, suci, bersinar sekali. Udah bersinar, nggak usah dilanjutin juga, kita nggak sponsor. Iya. Kalau sponsor kami ya 08 gitu. Langsung, amin dapat sponsor. Tapi ya itu kayak apa di gereja kan setiap orang itu kelihatannya wah sekali. Tapi begitu di kehidupan sehari-hari, jebret, aduh berbanding terbalik sekali. Kayak apa ya? Mereka itu benar-benar memisahkan kehidupan sehari-hari mereka dengan kehidupan gereja. Itu kayak apa ya, dan bahkan mereka mengajarkan ke kita kayak loh kan mending ini kan bisa besok gini-gini ya, itu kan penyesatan kecil lah ya, penyesatan sederhana lah anggapannya. Kan bisa besok gini-gini dan lain sebagainya. Banyaklah penyesatan sederhana dan bahkan dari teman-teman gereja kita. Gitu. Nah, tapi ya itu kembali lagi yang aku pertanyakan, kayak orang seperti itu apa ya, terlihat suka bermuka dua di hadapan Tuhan nggak sih anggapannya, bener nggak sih gitu. Kalau kita ngomong tentang bermuka dua itu sebenarnya terlalu langsung menuduh ya, karena sebenarnya kita perlu cari lagi apa yang dimotivasi dia ngomong seperti itu. Apakah dia benar-benar literally bercanda atau seperti apa, atau maksudnya kita nggak bisa langsung menunjuk sebuah sifat atau pemikiran, atau kita gampang menyimpulkan bahwa kamu orangnya seperti ini, karena sebenarnya itu ya terlalu seperti orang Farisi gitu. Tapi sebenarnya daripada kita menyoroti bermuka dua, kita lebih menyoroti bahwa fun fact-nya bahwa kalau kita tadi sempat diomong bahwa seperti kelihatan kudus dan lain-lain ya, itu kan personal branding dari kisah para rasul, di mana rasul-rasul itu luar biasa, dipakai luar biasa dengan sungguh-sungguh meskipun mereka masih belum sempurna kayak gitu. Nah, tapi branding itulah yang dibawa terus gitu kan hingga detik ini, bahwa pemikiran mereka adalah bahkan masih banyak orang berpikir bahwa
ya sekelas pendeta di belakang saya ini itu udah orang paling hebat kayak gitu loh gitu. Bahkan mereka juga punya struggling, mereka juga apa. Nah, bahkan kalau kita ngomong tentang pelayanan itu memang terlalu klise, terlalu gampang untuk kita tebak. Tapi coba bayangin dengan orang-orang yang kita pakai level yang paling atas. Gitu. Banyak berita yang nggak perlu aku sebutkan karena terlalu sensitif bahwa ya sudah menyangkut. Bahkan tadi sore aku membaca salah satu pendeta mengakukan sesuatu kayak gitu yang tidak pantas, dan itu memang kita nggak bisa hakimi, dan aku mengasihi dia macam mensalahkan perbuatannya itu karena nggak lebih kudus dari orang itu. Nah, cuman kan akhirnya bahwa kita nggak akan bisa ngerti bahwa Amsal berkata bahwa semua itu lahir dari hati. Makanya translation lain adalah hatimu tuh memancarkan kehidupan yang benar-benar literally sebenarnya seluruh sumbermu dari situ. Anggapannya seperti itu. Which is maksudnya bahwa kalau misalnya hari ini seringkali orang berpikir bahwa pelayanan itu bukan sebuah privilege atau sebuah kerinduan atau sebagai cara untuk kita melayani bareng Tuhan. Tapi bagi mereka bahwa pelayanan sekarang kalau kamu temui adalah sebuah keharusan. Kalau kita udah percaya Tuhan. Jadi kita sedang didoktrin bahwa pelayanan itu pokoknya pelayanan aja, kamu datang bahwa pelayanan. Gitu. Sering itu tidak salah. Cuman itu akan melahirkan ketika tidak dengan pembimbingan yang tepat. Itu kan melahirkan sebuah pemikiran bahwa oh ya orang Kristen harus pelayanan. Ya anggapannya nggak siap juga, nggak sih secara hati gitu. Oke, kalau kita nggak siap kita bisa kesampingkan karena kita bisa pelan-pelan kita didik gitu. Tapi ketika kita ya ini ya harus lihat dari perspektif gembala ya. Maksudnya kadang orang punya proyeksi atau vision atas setiap orang yang kita ajak pelayanan. Tapi kembali lagi bahwa pelayanan itu harus pada poros nih. Hari-hari ini ada pergeseran makna dalam sebuah pelayanan. Karena pelayanan itu artinya pelayan. Yang which is maksudnya kalau kalian pengen tahu pelayan seperti apa, datanglah, carilah waitress. Gitu. Carilah sebuah orang yang nganter makanan di restoran. Itulah pelayan. Dan itulah gambaran. Gitu. Dan satu gambaran lagi pelayan bahwa 5 roti dan 2 ikan. Bahwa yang terakhir makan ya para rasul-rasul. Karena mereka harus mengalirkan makanannya. Kayak gitu. Nah itu kan gambaran yang tepat kalau kita ngomong tentang pelayanan. Orang lain dulu baru kita. Kayak gitu. Tapi persiapan para rasul itu kalau kamu sadar ya, para rasul itu ibaratnya nggak punya waktu persiapan untuk kayak mempersiapkan kayak hari ini besok ada pelayanan nih gitu. Enggak, kalau kamu sadar, iya dong, langsung pelayanan mereka langsung tiba-tiba Petrus banyak bodoh nggak tahu dia lewat sebudah gitu kan. Nah itu kan brandingin di bawah-bawah. Tapi kan maksudnya kita harus kembali lagi bahwa pada porosnya bahwa kalau kalian sadar, kamu sadar bahwa Petrus juga dia mohon dia doa sama Tuhan ya. Gitu. Dia itu as always doa. Itu satu sisi Tuhan sedang ungkapkan bahwa kelihatannya dar, tapi di belakang dia preparation. Seperti Yesus, kalau kalian sadar bahwa kenapa Yesus harus datang tiap hari, karena dia membatasi dirinya. Dan dia nanya kepada Allah Bapa, apa yang harus kau lakukan hari ini? Apa yang jadi kehendakmu hari ini? Apa visionmu? Apa kerinduanmu? Gitu. Ketika ada masalah, dia kan melipir. Kayak gitu. Dia nggak menggunakan segala kemahalan, karena memang dibatasi. Dia membatasi lebih tepat. Nah, maksudku, aku menjelaskan ini semua bahwa pelayan sekarang sudah mulai bergeser makna. Jadi pelayan sekarang bukan pelayan dulu. Pelayan sekarang adalah bagaimana aku do your best only. Beri yang terbaik doang. Jadi orang aku berpikir apa? Oh aku bisa. Aku sudah ngerti kok. Alah cuman sound. Alah cuman multimedia. Yaudah aku preparation Hamin 1, Hamin 2. Nah akhirnya cuma berpatok bahwa pelayananku multimedia. Gak peduli gerejanya rame atau sepi, gak peduli jemaatnya seneng atau gak seneng. Yang awalnya pertama dia mikir, oh rame jemaatnya, seru ya, seneng ya, gitu. Wah, mereka terberkati dengan desainku ya. Anggaplah kita ambil yang paling gampang, desain atau sound gitu. Soundnya mereka enak ya, gitu. Pemikiran pertama gitu, enak lah ya jemaat bisa mendengarkan soundku. Woi, gimana ya mereka? Lama-lama mulai berpikir, wih aku bisa nih kayak gitu, kok nggak ada aku nggak bisa semuanya
Jadinya self-centered ya. Ya, bukan lagi tentang Tuhan. Dia mengabdi ke gereja, bukan mengabdi ke Tuhan. Gembala aku cuma pengennya gini. Gembala aku cuma pengen gitu. Jadi gembala center. Nggak salah, tapi kurang tepat ketika itu jadi motivasi. Kita ketunduk dengan motivasi itu dua hal berbeda. Ya sama dengan misalnya hari ini kenapa suami tunduk ke istri misalnya di beberapa part. Karena juga aku dimarah istri. Bukan karena dia sadar ini salah. Gitu. Jadi audiensi kita menjadi sebuah gembala dan jemaat, bukan lagi Tuhan. Sehingga preparationnya mereka di H-1, di hari H. Maksudnya preparation ini maksudnya bahwa ya dia memang butuh untuk dilakukan, ya udah di preparation, ya udah preparation gitu. Bukan sih memang misalnya dia berdoa untuk gerejanya, berdoa untuk apa yang dia lakukan. Karena bahwa pelayanan itu harus dipersiapkan seminggu sebelumnya, setiap hari kita perlu persiapan. Karena pelayanan itu lebih daripada sekedar di kotak-kotakan. Kita harus kembali ke makna utama, gitu. Meskipun setiap orang punya talenta, tapi yang paling penting adalah hati hamba, hati yang siap melayani. Sehingga Tuhan suruh doain orang bisa, Tuhan suruh kesini bisa. Hati yang taat, hati yang punya dasar. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaanmu bahwa ini akan ada namanya penyesatan sederhana, dan ini sebuah kutuk atau sik di mana pelayanan itu bagian dari ketenaran. Oke. Pelayanan bagian dari tentang bisa nggak bisa dan kompeten doang. Nggak lagi ngerostek hatinya buat Tuhan. Audiensnya Tuhan atau enggak. Bahkan ada satu gereja yang aku pernah dengar bahwa dia ketika ibadah pulang itu dengerin lagi. Kayak gitu, ibadahnya gimana, kayak gitu, soalnya enak atau enggak, enggak itu di mixing gitu kan lebih baik, didengar lagi gimana caranya, karena dia bukan untuk jemaatnya lebih enak, iya itu nomor 2, kita nggak bisa pilih melayani jemaat dan melayani Tuhan itu pilih yang mana. Ada perdebatan bodoh ketika kita berpikir tentang melayani Tuhan atau melayani sesama sih kita, itu pertanyaan yang bodoh. Kita melayani Tuhan harus melayani sesama, melayani Tuhan. Kita melayani sesama karena kita dapat kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan, dan kita sedang melayani sesama, melayani Tuhan juga. Karena begitu kalau kamu nggak mencintai manusia, kamu bilang mencintai aku, itu omong kosong, kayak gitu. Dan kalau kamu melayani aku, hatiku tuh jiwa-jiwa. Nah sekarang kalau hari ini kita berpikir tentang ya sesimpel kayak Petrus tanya gembala kala domba-dombaku, kenapa do you love me? Dia bertanya tentang cinta, dibalas tentang gembala. Berarti ngomong tentang ya kamu cinta aku toh, aku cinta dia gitu. Ya gitu, aku cintaku ini gitu. Ya, cinta Allah juga apa yang nak cintai, kayak gitu. Nah pergeseran makna ini yang menjadi dasar omongan kita hari ini bahwa penyesatan sederhana inilah yang akhirnya yang membuat bahkan dilakukan oleh oknum-oknum jajaran atas hanya untuk mensabotase dalam pelayanan atau mengeksploitasi pelayan hanya untuk mengeluarkan ayo pokoknya bisa, pokoknya benar kayak gitu. Itu mirisnya, dan aku melihat itu sudah banyak orang yang ngomong gitu juga. Bahkan kalian lihat ya, pelayan jemaat dan pelayannya lebih berhati jemaat itu faktanya. Sampai segitunya. Kalian coba cek aja pelayan-pelayan di gereja-gereja. Aku nggak merendahkan sebuah gereja. Setiap gereja punya strateginya masing-masing. Aku ngomong bahwa kita harus take attention juga untuk itu. Kita perlu gembleng. Kalau kalian lihat ya pelayanan ya, kalian cuma di eval cuma apa? Teknis. Ya. Kebanyakan teknis. Kamu kurang gini, kamu kurang gitu. Tapi pertanyaannya pernah ada kita balik kali sesekali ya, mungkin seminggu sekali kita fellowship dengan tim kita. Kamu masih punya hati melayani nggak? Itu pertanyaannya jarang aku dengar. Iya. Betul. Dan makanya Lipo juga kan dibiasakan ketika kali di BTL dan di New Hope, kan aku selalu ngomong tuh, aku impartasi hati dulu. Kayak gitu. Dan aku selalu tanya, ya itu jadi cuma itu, apakah kamu punya satu vision dengan aku? Apakah kamu punya satu vision dengan aku, yang which is aku juga satu vision dengan Tuhan? Oke. Gitu. Sehingga nggak ada penyesatan kayak gitu di dalam ini. Meskipun kita tahu bahwa tidak semua orang tuh sempurna, aku tuh tahu, cuman jangan sampai satu ini melebar ke semua orang. Kalau melebar gimana? Kayak apa ya?
kan gitu itu kadang ada orang yang influence-nya besar gitu loh. Ya, betul banget. Banyak banget orang kayak gitu. Nah, makanya kayak malah mengajak gitu loh. Udah salah, malah ngajak orang ke lubang yang sama. Masalahnya itu. Betul. Kayak apa ya? Ya gimana kok kalau kayak gitu itu, dan apa ya? Kalau kita lihat juga dari apa ya? Kalau kita lihat Tuhan ini kadang ini diem malah nggak bertindak apa-apa. Apakah itu juga termasuk dalam free will-nya atau gimana? Sebenarnya gini sih, maksudnya ya kalau kita nggak bisa ngomong bahwa ini berasal daripada semua daripada Tuhan kalau kayak gini. Ini kan namanya free will, tapi maksudnya kayak gini bahwa ketika salah satu dana kita adalah influence. Nah, kenapa? Karena kita ngerti bahwa influence itu sangat penting. Jadi kita perlu cross check. Maksudnya dalam setiap pelayan kita, dalam setiap langkahnya kita, apakah semua pelayan di bawah kita ini sevisi tidak dengan kita, seperti kita sevisi dengan Tuhan. Gitu. Nah, kadang kita itu perlu take attention di pelayan dulu sebelum jemaat malah. Oh ya. Dan sayangnya adalah bahwa kalau kita sering ngomong tentang hamba Tuhan itu miss bahwa pelayanan itu hamba Tuhan yang di panggung aja itu sebetulnya hamba. Itu juga nggak miss dari omong yang aku maksud bahwa ya sesimpel yang seperti dibilang tadi bahwa banyak orang dibujuk dengan motivasi nggak jelas, dengan ayat-ayat motivasi untuk semua orang dengar, tapi secara ngaku dengar dia mengepahami apa yang jemaat lagi pingini, karena yang dia pikir apa, keuangan gereja berkurang, akhirnya ngomongin persembahan. Gitu. Kita jangan ngomong ke bawah dulu kalau di atasnya nggak benar. Iya, soal gitu. Makanya kelihatannya kompleks. Tapi sebenarnya enggak. Ketika atasnya benar, bawahnya pasti pelan-pelan bisa dibenahi. Meskipun aku tahu sulit, apalagi itu komunitas yang besar, komunitas yang sudah beragam macam orang. Mungkin kelihatannya enak banget ya ini ngomong gitu ya. Tapi sebenarnya bahwa ya mau nggak mau ya harus ada inspeksi besar-besaran ibaratnya gitu kan ya. Bahkan sekelas gitu. Ini opiniku ya. Ya. Opiniku tapi aku nggak bisa ngomong bahwa gereja ini sesat, gereja ini begini, gereja ini nggak peduli, enggak. Tapi maksudku bahwa kembali lagi bahwa nggak gampang soal ini. Di dalam kekembalaan tidak segampang itu. Cuman yang aku harus highlight adalah begitu banyak, bahkan termasuk mungkin sebutannya apa ya, associate pastor lah ya. Kayak gitu. Ya karena istilahnya begitulah ya, associate pastor gitu. Soalnya di gerejaku juga begitu. Nah, associate pastor ini bahkan dia tuh sering ngomong ya, salah satu bahkan yang satu pernah dengar bahwa ya persembahan membuka tingkap-tingkap langit lah. Itu mereka dengan gampangnya amin, karena mereka butuh duit jemaatnya. Aku rajin perpuluhan akhirnya begini. Lah aku sih nggak rajin perpuluhan ya apa? Karena nggak punya duit ya apa? Maksudnya kayak gitu. Iya sih. Gitu loh. Orang-orang diiming-iming akan berkat sampai lupa esensi dari berkatnya. Orang lain diajari untuk mempersembahkan kepada Tuhan, sampai lupa jadi berkat di orang lain. Itu yang sering dilupakan ya, sama komunitas. Betul, komunitas apapun, jadi kecil maupun besar. Kalau kecil kan nggak ada uang ya, kayak kita kan nggak ada uang-uangan, cuman tapi maksudnya kembali lagi bahwa yang perlu jangan sampai ada penyiasatan kecil, bahkan ada tikus-tikus kecil. Aku selalu bilangnya tikus kecil di antara pelayan, karena mereka bersembunyi. Benar yang mau bilang lagi di awal bahwa mereka memakai jubah pelayanan. Nah, tikus itulah ditemukan pertama. Gitu. Kita perlu cari sumber akarnya di mana. Event besar, kita berantas dulu. Event kita harus kekurangan SDM apa? Ya nggak apa-apa. Ya apalagi, mendingan kita mundur untuk maju ke depan, bukan? Gitu. Ya. Meskipun aku bilang nggak gampang, tapi kembali lagi bahwa banyak penyesatan di dalam pelayanan dan akhirnya merusak citra pelayanan dan menggeser makna dari pelayanan, bahwa pelayanan yang awalnya pelayanan harus menderita untuk Kristus, menyayangi Kristus, mengasihi Kristus, mencintai Kristus, dan mencintai sesama. Menjadi apa? Harus bagus, harus baik, harus teknisnya bagus, harus jemaatnya senang, dapat pujian dari jemaat.
harus dipuji, harus disalami dengan aku terberkati pastor gitu. Baru itu yang ngerasa khotbahnya bagus. Ya sesimpel hari ini bahwa kita perlu, yang aku selalu ajarin bahwa kepada kalian semua penonton-penonton di VTL ya, bahwa maksudnya bahwa hal yang aku juga lakukan hingga detik ini adalah Tuhan, kau berkenan enggak dengan pelayananku? Gitu. Itu satu kalimat sakti yang kita bisa tanyakan setiap pelayanan. Untuk kita merefokus, kita munafik lah ketika kita nggak bisa berbelok motivasinya, munafik sekali begitu. Kita juga pasti ada seasonnya, kita namanya manusia dari daging ya Wak, kayak gitu. Mungkin kita juga ya, tapi seringkali itu yang paling penting adalah kita juga harus ini, selain kita mau mencegah orang influencer lebih lanjut, kita juga memberikan edukasi, penanaman tanda kutip semacam program pelatihan lah ya, buat orang mulai ngefilter kupingnya. Dan kita harus juga ngerti kenapa kita pelayanan, karena ada satu pasal dia bilang setengah atau satu pasal ya, bahwa nggak bisa kamu melayani tapi ada hati duniawi ya, nggak bisa tuan gitu. Berarti hatinya harus dimurnikan dulu ya untuk seorang pelayan. Tuhanku juga pernah kan bahwa di satu khotbah Bukit berkata gini, berbahagialah hati yang murni contohnya, hati yang pure. Nah, tapi memang itu ya itu nasihat sih, berbahagia di situ karena memang enak ketika punya hati yang pure. Kita nggak perlu struggling gitu loh, tapi memang ya bahwa kita punya struggling. Misalnya kalian dalam contoh ya masih kecanduan rokok, ya kita bukan benci kalian, tapi ya itu untuk gereja dan komunitas kecil untuk kita membantu tanda kutip merehab kalian gitu yang masih proses gitu loh. Tapi hari ini ketika aku, kenapa episode ini ada, ya kita sedang warning kita semua untuk kita mulai cross check apakah kita pelayanan di gereja baik sesuai untuk Tuhan, dan kita hidup itu juga pelayanan loh sebenarnya. Justru pelayanan yang paling kompleks itu di dunia nyata kita, Senin sampai Sabtu bro. Kalau kita ketemu orang Kristen, gampang dia mau didoain tuh tangan, mereka nggak akan ngamuk. Jarang, persenannya kecil. Kalau orang luar, bukan dibilang kristenisasi lah. Terus kalian kayak tadi kayak kamu kan, dibilang sok paling rohani lah, kayak gitu. Ya udah, memang paling rohani juga ya wes. Kayak gitu loh, bahwa pelayan harus jaga hidup karena kekudusan dan pengurapan itu bagian dari pelayanan. Pelayanan bisa hebat, teknikal kalian bisa hebat, talenta kalian bisa hebat, tapi kalian akan kalah dengan orang yang diurapi, yang menjaga pengurapan dan kekudusan itu. Even nggak sempurna ya, tapi kita mengapa jadi pertobatan setiap hari. Kita minta diurapi kembali sama Tuhan, terus dipakai terus. Karena aku percaya pengurapan itu bertahap, semakin lebih dan semakin lebih lagi. Gak ada yang paling, nggak ada memang. Tapi ketika kita taat ya Tuhan kan kasih aliran urapan lagi tuh. Sesimpel kayak gitu, bahwa nah jadi kembali lagi bahwa kalau kalian hari ini ketemu dengan pelayan-pelayan kayak gitu ya, kita sama-sama bertobat. Dan termasuk kalian yang masih jadi influencer atau hidup dalam pelayanan separuh-separuh, susah kalian begini kan, nggak nyaman juga pasti kan, kayak gitu. Seriuslah pelayanan kayak gitu, tinggalkan, jangan pakai jubah pelayanan tapi menjadi satu dengan pelayan gitu. Nah, tapi panjang ya kalau ngomong pelayanan. Makanya tema kayak gini tuh agak susah nih. Ya nggak apa-apa, kan kita juga tentunya bakal banyak banget dapat insight tentang pelayanan ini kan. Ya dari kita kan juga ya mostly pelayanan lah ya, mostly ya. Tapi ini bener-bener insight yang wah sangat mencerahkan gitu loh, mengembalikan kita untuk sadar kembali gitu. Tapi nah ini yang jadi masalah. Oke, seandainya kita sudah cross check kembali hati kita, terus kita terhubung dengan Tuhan, recheck lagi dengan Tuhan, hatinya kita gimana sih, atau pelayanan ini apakah hati kita sudah dimurnikan atau belum. Kita sering bertanya seperti itu. Tapi teman-teman kita di gereja, nah ini kayak terlalu santai dan bahkan kayak meremehkan
kekudusan Tuhan itu. Ya apa ya, kita sering lah temui orang-orang yang seperti itu, yang ya apa ya, memberikan penyesatan sederhana, kan kita sering lah gitu. Dan kalau kita mungkin nggak usah munafik ya, di sini tidak ada munafik. Nah, tapi di gereja manapun pasti ada tipe orang yang seperti itu, betul nggak? Pasti. Nah, cara kita menghadapi orang-orang seperti itu, apakah kita harus menjauhkan diri? Apa kayak kita, ya pokoknya kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, udah ini melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, seringkali kan kayak gitu kok, kayak aku nggak peduli yang lain lah, yang penting aku fokus dengan apa yang aku kerjakan, semua untuk Tuhan. Dan ya aku memberikan yang terbaik juga untuk jemaat. Atau gimana? Sebenarnya kalau kita ngomongin pelayan ini sebenarnya terlalu sulit karena ada case-case yang berbeda. Kita nggak bisa general. Tapi kalau kita belajar kayak gini, tadi pertanyaannya kan lebih ke arah kayak ya apa kok jadi project tapi teman-temannya begitu. Nah pertanyaannya kayak gini, bahwa kita nggak bisa paksakan api seseorang. Oke, betul. Gitu loh. Tapi itu bisa menularkan api kita ke orang lain. Kayak gitu. Jadi bagaimana cara kita belajar untuk bagaimana kita mulai untuk menularkan api dengan kita menunjukkan bagaimana standarisasi pelayanan yang baik itu gimana. Tapi kalau dari dianya sudah terlanjur meremehkan hal itu, gimana? Semua itu pasti bisa kembali. Bisa. Ya contohnya ketika dia lihat ini video ini, ya itu berarti kan teguran buat dia kalau dia ngerasa tertegur. Apa respon hati kalian setelah mendengarkan ini? Video ini adalah, maksudnya siapapun bisa melihat ini, bukan? Kita nggak pernah tahu, bukan? Siapapun dan apapun title kalian, even itu kalian di bawah. Maksudnya kita ngomong hierarki ya. Kalian punya lebih hebat dari aku atau gimana? Aku pun masih setiap hari juga bertobat. Bahwa kalau kekudusan itu bagian dari yang paling penting di hadapan Tuhan. Karena dosa itu sejijik itu, tapi jangan permainkan kasih karunia dengan kekudusan. Pelayanan itu lebih daripada sekedar kamu melakukan sesuatu. Terlalu remeh dan terlalu bodoh ketika kita cuma berpikir pelayanan cuma untuk buat Tuhan, tapi hidupmu sembarangan. Itu kalian sedang mencoreng kekudusan Tuhan. Karena pelayanan itu adalah kekudus. Itu salah satu cara untuk kita mendekat ke Tuhan yang paling gampang selain berdoa. Kenapa? Karena dari situ kita bisa ngerti hati Tuhan seperti apa. Kita dapat big vision, kita dapat jenjang untuk kita melayani Tuhan lebih. Ya anggapannya menghidupi firman nggak sih? Ya, tapi kan kalau kita ngomong hidupin firman, kita bisa di mana aja. Tapi kalau kita ngomong tentang di gereja, ya kembali lagi bahwa apa yang jadi patokan hidupmu. Jadi kalau kita ngomong tentang kamu mau serius dalam pelayanan, ya silakan jadilah hidupmu. Gitu loh. Ya apa caranya pipet? Iya kan, jangan ngomong loh pelayananku bagus kok bisa bawa orang yang hafal. Iya kan, tapi lebih bagus lagi kalau hari ini kita belajar contohnya siapa? Misalnya Petrus. Petrus itu rival besar. Tapi kalau yang menulis 2/3 itu siapa? Perjanjian Baru. Paulus. Tuhan tuh nggak cuma selalu lihat kekurangan, tapi Tuhan juga memakai kelebihan dan yang punya hati. Kayak gitu. Mungkin kurang berhubungan, tapi kalau kalian pikir pelan-pelan itu kan berhubungan bahwa bahwa ketika kita memulai dalam sebuah Pokoknya lupa ngomong apa nih sebelum ini. Lupa saya. Sebelum Petrus apa? Lupa. Paulus. Ya. Ya, jangan bolak-balik. Sebelum ngomong apa? Kok lupa saya. Ikut lupa lagi. Lupanya nular guys. Kebiasaan emang. Oh ya, jadi kalau kita ngomong tentang bagaimana tentang pelayanan gitu, maksudnya ya Tuhan tuh maksudnya kayak apa ya? Kayak ya kita perlu jaga kekudusan bahwa Tuhan juga ngelihat hidup orang gitu loh. Ngelihat dari kelebihan orang, tapi nggak cuma ngelihat dari kelebihan orang, tapi juga dengan hatinya. Seringkali orang ngomong juga hatinya doang yang penting. Teknisnya enggak salah, tetap salah. Teknis dan hati ini dua hal yang selaras. Kayak gitu. Tapi hidup yang kudus ini menjadi bagian. Teknis hati, satu lagi hidup kudus. Ya apa cara Tuhan tuh ngomong lewat
Loh, kok kamu lihat lidahnya Roh Kudus ngobrol sama Paulus, bahkan tercatat di situ. Ya maksudnya kan kalau kita hidup, meskipun Paulus bukan orang yang hebat, tapi dia paham betul, dia rendah hati. Kamu baca bahwa dia 3 kali ngomong bahwa yang pertama itu ngomong tentang dia nggak layak dengan antara rasul-rasul. Terus nanti lanjut lagi ke yang lain dengan tingkatan yang berbeda. Bahkan yang terakhir adalah dia paling berdosa di antara yang berdosa. Iya, betul. Karena dia ngerasa sudah semakin mengenal Tuhan, dia semakin tahu bahwa aku semakin hina ya. I'm nothing ya ternyata. Artinya dia punya another level kedekatan dengan Tuhan. Even bukan cocok logi ya. Kalian bisa baca urutan dia ngomong kayak gitu. Gitu bahwa dia semakin paham, dan di titik terakhirnya dia, kalau kalian baca kitab Roma aja itu kan kisah banyak tentang kasih karunia, tentang anugerah. Kamu baca sebenarnya bahwa maksudnya itu sudah apa yang keluar itu masih cerminan hatinya, dan maksudnya bahwa kehidupannya yang dia jaga. Petrus juga sama sih gitu loh, tapi lebih daripada sekedar teknis, lebih dari sekedar hati gitu, tapi juga hidup yang kudus. Bukan berarti Petrus nggak lebih kudus atau nggak ada hubungannya sebenarnya, cuman lebih karena bagaimana kita menjaga pengurapan itu daripada Tuhan, dan Tuhan pakai kelebihan kita, bukan hanya tentang kekurangan. Soalnya dia bilang wah kita disempurnakan gitu kan kekurangan kita gitu kan. Wah Tuhan pakai kekurangan kita menjadi kelebihan. Iya. Tapi Paulus yang ahli bahasa, ibaratnya tahu banyak bahasa, lebih dipakai dengan status kewarganegaranya dipakai kayak gitu. Maksudnya itu, tapi itu bakal jadi kalah dengan Petrus kalau misalnya dia nggak punya hidup yang kudus dengan Tuhan. Aneh sih pemikiran ini maksudnya, tapi maksudnya aku mau balikkan pemikiran kita kembali bahwa pelayanan harus dilihat banyak faktor, nggak cuma sekedar aku datang melayani pokoknya bagus. Tapi harusnya kita kembali ke tentang yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau hari ini? Gitu loh. Kita perlu jaga hidup kita bahwa ketika sampai di titik another level bahwa Roh Yesus melarang Paulus ke sini, Yesus melarang Paulus ke sini. Itu another level, ini tidak tercatat di banyak Alkitab sebenarnya. Ini Alkitab gitu loh. Cuma beberapa segelintir orang yang tercatat dengan itu. Bahwa apakah kita cuma pelayanan pengen di titik seperti sekarang? Kalian bisa kok, bisa pelayanan dengan pekerjaan kalian itu bisa, hasilnya maksimal. Iya. Oh ini kita kembali ke poinnya garis lurus sekarang. Tuhan bisa pakai kelebihanmu, bisa, tapi Tuhan bisa lebih powerful kalau kamu punya hati. Ditambah lebih powerful lagi ketika kamu hidup kudus. Karena kalian nggak bisa berdampingan dengan dosa, kan nggak bisa. Tuhan nggak bisa pakai kalian secara maksimal. Nah tapi kalau teman-teman gimana? Teman-teman yang segereja ini, sepelayanan. Ya, kembali lagi, kalau kita hidup kudus, kita kan ngerti apa yang harus kita lakukan. Kalau orang itu terlalu toksik, ya kita harus menjauh. Tapi kalau kita hari ini ngerti, kalau hari ini kita paham tentang kebenarannya, kalau kita ngerti hari ini kita hidup kudus, orang mau ngomong apa aja ya, nggak ngefek. Kalau orang udah ngalamin, makanya aku ngomong panjang lebar yang kelihatannya nggak ada intinya. Tapi kembali lagi pusatnya cuma satu, bahwa ketika kita hidup kudus, kita nggak ngomong seperti Paulus, Petrus, mereka punya kelebihan. Jangan jadi nabi yang seperti itu. Setiap orang punya kekurangan kelebihan. Tapi kita bisa teladani dari situ bahwa Tuhan nggak pakai, cuma Tuhan bisa pakai kelemahan, Tuhan bisa pakai kelebihan, kayak gitu kan. Jadi kedua apa tokoh itu, tapi ya mereka hidup di orang-orang yang brengsek ibaratnya. Kita itu loh. Ya. Nah, karena itu kenapa aku highlight dari dua tokoh itu, karena satunya pakai kekurangan, satunya pakai kelebihan. Tapi dua-duanya hidupnya di orang brengsek. Hidup yang brengsek banget, yang hidup dengan segala kebejatan dari dunia ini. Kayak gitu. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa mereka semakin jahat. Nah, bagaimana cara kita mengatasi bahwa kita hidup dekat dengan Tuhan? Justru kekudusan. Makanya aku tambah satu lagi tadi, hidup kudus. Nah, kita nggak bisa mengatasi semua orang. Percuma. Kita mau sok paling jadi heroik untuk ngubah hidup orang. Itu yang kedampak loh, kita nggak bisa, kita capek, betul. Itu tugasnya yang di atas. Tugasnya tentang hierarki kita atau Tuhan itu sendiri. Kecuali Tuhan pakai kita, iya kita harus di influence baik, iya, tapi ada timingnya.
kayak gitu. Nggak bisa segala-gala tiba-tiba dicotos, ditembak, kamu salah, kamu hina. Mutung tuh orang dari pelayanan. Iya sih. Kayak gitu. Langsung sakit hati memang yang ada. Kadang bahwa kenapa aku bisa kadang membilang bahwa nggak apa-apa meskipun ada influence jelek, karena lebih baik dia masih dalam pelayanan. Karena kalau dia lepas dari pelayanan, dia kan kemana anaknya? Semakin jauh jadi. Semakin jauh. Justru pelayanan ini cara. Ya seperti contoh lah hari ini kita pemikiran ini gampang. Kenapa Yesus ngambil pelayan? Dan langsung jadi murid terdekat. Which is mereka itu maaf ya, maksudnya kepintarannya juga nggak oke banget. Ya pendidikannya juga kurang. Betul, maksudnya lebih karena pendidikan sebenarnya. Ya. Kenapa itu harus pakai itu? Ya karena kan kembali lagi buat dengan menjadikan dia inner circle-nya, komselnya, kan bisa mendidik orang langsung. Itu kan sebuah ikatan. Cuman kalau memang kita juga memikirkan dari sisi semangat ya. Ya jangan semua jelek semua orangnya, masih kutuk-kutuk semua ya, jangan dong. Makanya kita perlu ciptakan pentolan-pentolan untuk mereka influence. Jadi kita harus collaborate untuk sesuatu bahwa gereja ini bukan hanya untuk orang tertentu. Harus gembalanya itu enggak. Kita harus biarkan orang-orang yang seperti kita bilang bahwa harus jadi revivalist. Harus jadi orang worshipper. Kayak gitu. Harus dekat dengan orang yang love dengan family-nya. Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah menjadi influence. Kalau kamu cinta Tuhan, menjadi revivalist, kamu cinta keluargamu, kamu jadi penyembah seperti Tuhan mau, pasti kamu kan berdampak. Terangmu nggak bisa ditutupi. Sesimpel kayak gitu. Itu DNA kita. Kayak gitu. Makanya kenapa itu menjadi DNA kita bahwa mengalami Tuhan, revival di hati kita itu menjaga kita pertama. Itu kita menyadarkan kita. Tapi ketika kita menjadi worshipper, kita kan dibentuk di dalam worship itu saat itu kita yang bilang lagi. Jadi ya udah, apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, itu yang kita pikirkan. Gitu. Ya kita jaga pendengaran kita dengan cara apa? Kita salat setiap hari. Kita mendengarkan khotbah, kita preparation, kita berpuasa. Kita terus dekat dengan orang-orang kudus yang benar. Gitu loh. Karena kita hidup di lingkungan brengsek. Betul. Gitu loh. Kita bisa tutup mata dengan itu kan, kecurangan di mana-mana, dalam pelayanan pun korupsi juga ada ya. Tapi yang lebih penting bahwa kita ngurusi mereka atau kita ngurusi diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa ngurusi diri kita sendiri, mau ngurusi orang lain gimana? Iya, benar. Kalau kita aja nggak ada komitmen untuk kalau kita aja nggak ada komitmen hidup kudus, kenapa orangnya suruh hidup kudus? Kalau kita nggak ada komitmen, Ya anggapannya kita jadi influence-nya mereka ya. Kita menjadi dampak bagi mereka supaya mereka bisa melihat, oh diri kita ini, oh seperti ini ya. Otomatis kayak mereka langsung mengikuti itu enggak sih kok? Anggapannya gitu ya. Ya itu buah lah, Oh, tapi yang lebih penting adalah bahwa ya kamu sama Tuhan dulu lah, gitu loh. Kita sama dengan Tuhan dulu lah. Gitu loh, gak usah mulu-mulu orang lain lah. Misalnya kita masih hidupnya belum kudus, itu gak usah ngurusi dia loh yang ngajak aku loh, kamu yang mau lo kayak gitu ya. Hawa aja yang diusir kan, bukan nih? Enggak kan, salah dua-duanya ya. Iya. Ya sama kan, maksudnya bahwa kok mau cobain gitu, aku diajak dugem loh, lah kok mau kan gitu kan, sesimpel kayak gitu kan itu. Lah klien-klien itu semua yang ngajak dugem dan lain-lain, tapi aku ya nggak mau. Bahkan udah bilang, minum alkohol, nggak apa-apa, dikepuk kayak nggak mabuk. Enggak, nggak mau. Lebih baik dibilang sok rohani, tapi sok rohani beneran ya, dibanding cuma jubah rohani. Gitu loh maksudnya. Nah kalau jubah rohani juga sok rohani, tapi kelihatan belakangnya. Tapi kalau sok rohani ya itu takaran mereka, karena standarnya sekarang sudah beda rohani seorang. Standarnya adalah mereka taat teduh, wah ada dekat sama Tuhan. Oh, cuman puasa. Jadi semuanya dibuat liturgi semua. Nggak, it's about tentang relation. Harusnya sesimpel kayak sebenarnya game. Ini aku kayak semacam bukan tutup sih, tapi aku membuat satu statement yang untuk menutup case yang pertanyaan ini ya, bahwa sebenarnya kembali bos, apa yang aku jelaskan ini cuma satu, bahwa pelayanan itu ngomong tentang ekspresi keluar kita cinta sama Tuhan.
dan bukti cinta kita juga ke Tuhan. Udah itu kuncinya. Kita nggak akan mikir yang lain loh. Kita fokusnya itu tadi kan. Iya kan? Yes, betul. Karena aku orang nggak suka ribet, jujur aja, nggak suka ribet aku orangnya, gitu loh. Ya kamu nggak cinta Tuhan, ya udah, ya wes, nggak usah pelayanan. Kita atau kamu harus bimbing gitu untuk melayani Tuhan dengan baik. Pilihannya cuma 2 kan? Kembali lagi Gitu. ke center, betul kan? Iya, harus kembali ke Tuhan. Audiensnya itu Tuhan. Percuma kalau audiensnya terjadi lagi di sini. Gimana? Wow, hari ini benar-benar padat ya. Padat ya, tapi benar-benar membukakan pikiran-pikiran kita. Ya termasuk diriku juga, termasuk teman-teman yang nonton, ini benar-benar terbukakan lagi supaya kita kembali sadar, kembali kita cross check lagi apakah hubungan kita ini sudah baik-baik aja, ya baik ya, tanda kutip baik lah ya, baik dengan Tuhan, atau kita justru hanya merasa baik-baik saja, tapi pada kenyataannya kita jauh dari Tuhan, yang akhirnya membawa kita kembali ke kehidupan yang lama. Anggapannya gitu kan, atau Betul. kita melenceng lah. Betul. Gitu. Oke. Patut ya. Hari ini bener-bener padat banget sih. Tapi puji Tuhan bener-bener insight-nya luar biasa. Oke, sekali lagi kita Denny hari ini benar-benar luar biasa, terberkati. Teman-teman yang nonton juga tentunya sama-sama terberkati. Oke, nah seperti biasa untuk menutup video ini, nah kita promosi dulu, asik. Seperti biasa. Nah, bagi teman-teman yang pertama kali tahu The Hivel ini, nah kalian bisa join di deskripsi, kalian bisa lihat di description bawah ini ada Linktree. Nah, itu ada kumpulan link-link dari The Hivel. Nah, ada IG kita, ada TikToknya kita. Nah, di IG dan TikTok itu merupakan kumpulan dari event-event yang kita lakukan selama bulan-bulan ke depan ini. Nah, terus juga kita ada Telegram di mana kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan teman-teman The Hivel di sana. Dan tentunya ya teman-teman di sana nggak gigit lah ya. Enggak dong. Nggak gigit, cuman urat malunya putus aja. Paling di mana-mana ngaum gitu aja. Aing macan kayang langsung. Macan. Siapa naon? Mengikuti jejak gembala. Enggak ya, Jess, canda ya. Canda, guys. Aku dikutuk jadi sapi, guys. Lu berubah. Wah, gembala kita sapi, guys. Lanjut. Enggak, suaranya mirip lagi. Oh, enggak ya, candaku. Ajar. Siapin waktu ya, Rik. Lu. Gigit tuh habis ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah join The Hivel, nah kalian bisa share video ini supaya teman-teman kalian ini supaya bisa terberkati dengan kalian, bisa membuka pikiran mereka supaya mereka juga bisa semakin dekat dengan Tuhan, semakin bertambah juga pengetahuannya ya guys ya. Oke, nah sekali lagi thank you kepada Bapak Sapi. Oh enggak ya, canda ya. Tiba-tiba Oke, thank you Ko Denny. Sama-sama. Ini dan see you in the next episode. Bye bye guys. Bye-bye. Berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Masih bikin cekak oke lah ya. Masih bikin